Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu hadirin yang berbahagia. Yang kami hormati, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, selaku Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI. Yang kami hormati Bapak Firdaus, selaku Wasekjen dari Partai Perindo. Yang kami hormati Bapak Andi Azwan dari perwakilan Partai Perindo. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Geri dari perwakilan Partai PKN. Teman-teman wartawan nasional baik yang hadir secara fisik di studio maupun secara online, para panelis dan para pembahas yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, serta tuan rumah kita Bapak Dr. Akbar Faisal MSI, seluruh rekan-rekan yang hadir baik secara fisik di studio maupun secara daring via channel YouTube Akbar Faisal Unsensor. Riset ini merupakan hasil dari riset Nagara Institute, di mana Nagara Group yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Akbar Faisal MSI memiliki beberapa entitas usaha, yaitu diantaranya Nagara Institute sebagai lembaga kajian, kemudian Patra Data sebagai lembaga survei dan pendampingan politik, kemudian Akbar Faisal Unsensor sebagai perusahaan serta Akbar Faisal and Partners yang merupakan kantor hukum yang bergerak di bidang usaha pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Pada kesempatan kali ini, Nagara Institute berkolaborasi dengan Akbar Faisal Unsensor dan Patra Data untuk menyajikan rilis survei perilaku politik dari Nagara Institute, toleransi pemilih terhadap politik dinasti pada pemilu dan pilkada 2024, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Zulfikar Amir dan Dr. Mulyadi yang merupakan kurator dari Nagara Institute. Kami juga selaku tuan rumah memohon maaf apabila dalam penyampaian atau pelaksanaan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya izinkan kami untuk menyampaikan rangkaian acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kata pengantar oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute, Bapak Dr. Akbar Faisal MSI. Kedua, pembahasan dan paparan materi oleh Profesor Zulfikar Amir dan Dr. Mulyadi. Ketiga, sesi panelis, di mana nanti para panelis kita, Bapak Ray Rangkuti bersama Ibu Bivitri Susanti PhD, akan memberikan analisanya terhadap riset kali ini. Kemudian keempat, sesi dialog, di mana nanti para tamu undangan dan wartawan yang hadir, baik secara fisik di studio maupun secara daring, bisa mengajukan pandangannya serta pertanyaannya terkait dengan isu yang akan dibahas. Yang dalam hal ini akan dibantu oleh Bapak Dr. Akbar Faisal dan Profesor Zulfikar Amir untuk bisa mendapatkan feedback dari riset ini. Kemudian kelima, kata penutup dari host podcast Akbar Faisal Unsensor. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mohonkan kepada Bapak Dr. Akbar Faisal MSI untuk dapat memberikan kata pengantar sekaligus memandu jalannya rilis ini. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Olga atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kami semuanya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit geli dengan ucapan berkali-kali dari Olga tadi yang menyebutkan Dr. Akbar Faisal MSI. Hari-hari ini gelar-gelar seperti ini membuat saya jadi sedikit agak terganggu juga sebenarnya. Padahal kita setengah mati mendapatkan gelar itu gitu ya. Ya sekedar pembuka saja. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta baik yang hadir maupun yang daring, saya tidak tahu, tolong disampaikan berapa informasi hari ini yang sudah bergabung dengan Zoom kita. Sekedar pengantar dari kami bahwa seperti yang disampaikan oleh Saudari Olga tadi, Nagara Institute itu hadir sekitar 2020 oleh beberapa orang. Saya harus menyebutkan di sini, ada dua orang di depan saya, Pak Mulyadi ini sebagai penanggung jawab riset,
kemudian Prof. Zulfikar Amir sebagai kurator. Kami memilih menggunakan kata kurator, bukan peneliti utama. Sebab tujuannya adalah menyebutnya sebagai kurator itu adalah mengkuratori, menelisik dan seterusnya tentang ilmu pengetahuan. Kemudian di sini juga pendirinya harus kami sebutkan Pak Edi, Pak Prof. Edi itu sekarang Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sudah harus pensiun sementara dari negara. Kemudian Saudara Ari Budimanta, mantan staf khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi. Kemudian Saudara Suheri Misrawi, hari ini adalah Duta Besar di Tunisia. Kemudian siapa lagi? Doni Karhal Adian untuk humaniora, mantan KSP. Dan beberapa orang lagi. Tapi yang saya sampaikan tadi itu adalah para peneliti utama yang di sini kami sebut dengan kurator. Ini adalah riset kesekian dan seperti yang Bapak Ibu bisa tahu, terutama teman-teman wartawan, kami memang fokus pada perilaku politik. Riset pertama kami itu juga tentang dinasti dan oligarki pada awal. Itu adalah riset pertama kami. Nah, sekarang kami juga melakukan lagi survei riset untuk perilaku politik lagi, tetapi kali ini sedikit agak spesifik dengan melihat toleransi pemilih pada politik dinasti, khususnya pada dua event. Event Pilpres dan Pilkada. Dan menarik, saya tidak perlu membocorkan dulu, nanti dibocorkan oleh Prof. Zulfikar Amir, menarik bahwa ternyata memang banyak tanggung jawab kita. Untuk itu kemudian tentu saja saya harus berterima kasih kepada para panelis, sahabat saya Bi Fitri Susanti yang selalu tak pernah menolak undangan kami baik untuk podcast maupun untuk diskusi seperti ini. Ray Rangkuti sedang menuju ke sini, mungkin 2 menit lagi akan bergabung. Terkhusus sekali saya sangat berterima kasih karena sahabat saya Ahmad Doli Kurnia, pimpinan di Balik DPR RI dan adalah perancang banyak undang-undang politik di DPR ketika menjadi pimpinan di Komisi 2 juga hadir di sini. Kalau di Golkar salah satu wakil ketua ya, Bro. Ya, seorang pemikir politik, manusia politik dan juga pemikir politik. Itu pujian saya kepada sahabat saya ini. Kita akan berdiskusi banyak nantinya tentang banyak hal soal ini. Karena apapun namanya sebenarnya ini soal kebijakan dan regulasi. Kita pengen tahu ini Fit ya, nantinya di DPR bikin apa gitu ya. Kami mengundang semua banyak orang, termasuk perwakilan partai politik. Hari ini yang hadir untuk sementara masih dari Perindo dan dari PKN. Partai-partai lain sedang menuju ke sini. Saya dijanjikan akan hadir dari beberapa partai, termasuk juga dari partai pemenang pemilu. Nah, itu pembukaan dari kami. Nagara Institute adalah sebuah lembaga yang betul-betul tumbuh dengan caranya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa kami sampai hari ini belum pernah menerima asupan kekuasaan dan asupan keuangan dari negara. Nah, itu bahasa yang tepat ya? Oke. Jadi saya ulangi lagi, belum pernah. Apakah kami akan menolak kalau ditawarin? Mungkin kami terima, tergantung apakah tujuan dari lembaga ini tidak tercederai. Saya rasa itu kesepakatan kita ya. Saya membiasakan di seluruh lembaga yang ada di sini, ini kami terbuka untuk hal seperti itu, agar kemudian tak ada celah untuk kemudian kita ditembak dengan cara yang tidak benar. Sekali lagi, ditembak dengan cara yang tidak benar. Untuk itu saya serahkan kepada Prof. Zulfikar Amir, jelaskan kepada kita apa temuan kita di sini dan apa sih yang harus kita khawatirkan dari riset ini. Monggo silakan Prof. Terima kasih Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke event hari ini kepada perwakilan dari partai, teman-teman dari media, Mbak Bi Fitri, dan teman-teman yang akan datang beberapa saat lagi. Nama saya Zulfikar Amir, saya itu sedikit background, saya itu dosen sosiologi di NTU Singapura. Dan sebagai orang yang tinggal di Singapura, saya sangat amazed Bang Akbar dengan acara ini. Kenapa? Karena di Singapura ini tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi bukan karena
isu sensitif ya, sensitif politik gitu. Tetapi karena acara ini itu disiapkan hanya 2 hari. Hari Selasa kita ngobrol berdua, kami sudah jadi di Singapura nggak mungkin. Itu butuh 6 bulan tuh Singapura. Benar. Saya juga kaget begitu masuk. Wah udah siap aja nih. Oke. Jadi beberapa bulan yang lalu kita merencanakan sebuah penelitian terkait dengan perilaku pemilih di Indonesia, dan ini adalah salah satu penelitian yang mungkin agak jarang dilakukan karena selama ini para peneliti politik kita itu lebih tertarik untuk membahas dan meneliti tentang partai politik dan sistem elektoral. Ya kan? Padahal kalau kita lihat dalam sistem demokrasi, pemilihlah yang sebenarnya menentukan bagaimana bentuk dan keberlanjutan dari sistem demokrasi itu. Dan karena itu Nagara Institute memberi perhatian terhadap perilaku pemilih. Karena kalau kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, perilaku pemilihlah yang menentukan bagaimana kita bisa mengelola proses politik di masyarakat, dan sekaligus juga bisa menggunakan sistem elektoral yang telah kita bangun. Oke, jadi mungkin saya bisa mulai dengan slide, silakan. Jadi sedikit background dari penelitian kita. Pertama, kita melakukan penelitian ini karena kita sadar bahwa politik di Indonesia sangat dinamis, dan mungkin kita perlu juga melihat kondisi politik di Indonesia dari kacamata luar. Saya sebagai orang yang tinggal di Singapura itu melihat bagaimana situasi politik di Indonesia itu sangat berbeda dengan di Singapura, sangat berbeda dengan di Malaysia dan di negara-negara Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu adalah magnet dari perhatian perhatian masyarakat di Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Indonesia itu selalu mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik di negara-negara tetangga. Dan tentunya ya pasca Pilpres 2024 tentu kita bisa melihat terjadinya perubahan konstelasi kekuatan antar partai politik dan juga tentu elit-elit yang berada di dalam partai politik. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang juga perlu kita cermati, dan karena itu kita melihat bahwa studi pasca Pilpres ini perlu kita lakukan. Dan terakhir adanya satu mungkin quote-unquote kekhawatiran mengenai merebaknya praktek politik dinasti. Kenapa saya bilang quote-unquote? Karena tentu tergantung dari perspektif masing-masing ya. Ada yang mengatakan politik dinasti ancaman, ada yang mengatakan politik dinasti adalah sesuatu yang inevitable, tidak bisa dihindarkan gitu. Dan kita ingin melihat bagaimana merebaknya praktek politik dinasti itu baik dalam badan legislatif maupun eksekutif yang terjadi pada tingkat nasional all the way down pada tingkat daerah. Dan kenapa fenomena ini merebak dari kacamata pemilih. Next. Jadi ada 4 tujuan yang ingin kita capai dari penelitian ini. Pertama, kita mencoba memahami politik dan demokrasi di Indonesia dari POV-nya pemilih ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi dan Mbak Akbar sudah jelaskan, memahami politik itu tentu dari berbagai dimensi, tentu dari berbagai perspektif, dan perspektif pemilih itu sangat-sangat penting. Namun sayangnya sampai saat ini masih jarang dilakukan. Karena itu kita harapkan penelitian ini itu memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman kita mengenai politik dan demokrasi di Indonesia. Kedua adalah untuk mengukur tingkat kedekatan dan militansi pemilih terhadap partai politik. Ini adalah tujuan yang sangat penting untuk partai politik, karena kita tahu partai politik adalah satu-satunya institusi di masyarakat demokrasi Indonesia yang memiliki akses dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan, ya kan? Tidak ada institusi lain yang diberikan wewenang dan akses untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan korporasi, tidak ada korporasi yang mampu melakukan itu, tidak ada lembaga-lembaga ormas yang mampu melakukan itu. Secara konstitusi hanya partai politik, dan karena itu kita harus melihat seberapa dekat dan seberapa jauh jarak antara pemilih dan partai politik. Tujuan ketiga adalah memahami pola perilaku pemilih terhadap kandidat politik. Nah, ini juga menarik karena kita memisahkan antara entitas partai politik sebagai sebuah institusi
dan kandidat politik sebagai individu, ya kan? Selama 20 tahun terakhir di demokrasi di Indonesia, sepertinya terjadi polarisasi antara partai politik sebagai sebuah sistem dari struktur politik dan kandidat sebagai agen yang kemudian bisa bergerak dengan sangat fleksibel gitu. Nah, ini yang kita coba lihat, apakah ada konsistensi atau ada paralelisme antara perilaku pemilih terhadap partai politik dan terhadap kandidat politik. Dan terakhir, which is the tujuan penelitian yang paling utama, yaitu mengukur tingkat toleransi pemilih terhadap praktek politik dinasti. Nah, kenapa kita menggarisbawahi toleransi? Karena seperti tadi kita bilang, praktek politik dinasti itu untuk demokrasi di Indonesia sepertinya sulit dihindari. Nah, sejauh mana praktek-praktek ini diterima atau ditolak oleh pemilih, itu menjadi suatu pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Bang Ray mungkin bisa langsung duduk di sini ya. Tamu pembicara Ray Rangkuti sudah bergabung. Thank you, Ray. Kalau di sini kursi saya lebih baik dari dulu. Oke, lanjut slide berikutnya. Jadi metode sedikit pengantar mengenai metode penelitian karena studi yang kita lakukan adalah penelitian ilmiah. Jadi saya harus jelaskan secara singkat saja mengenai metode yang kita gunakan. Kita menggunakan instrumen survei melalui telepon dan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia. Jadi sifatnya itu nasional. Kemudian sampel diambil dari setiap provinsi secara proporsional. Ya, jadi samplingnya itu representatif. Kemudian target populasi adalah WNI di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki ponsel. Data terakhir menunjukkan ada 82% penduduk Indonesia yang menggunakan ponsel. Walaupun jumlah ponsel di Indonesia itu sebenarnya 354 juta. Ya, berarti banyak di antara kita-kita ini yang punya ponsel 2. Oke. Nah, periode surveinya itu tanggal 2 sampai 10 November 2024. Jadi sebelum pilkada. Ya, sebelum pilkada. Lalu kemudian sampel dipilih secara acak dengan menggunakan metode random digit dialect. Jadi ada software yang kita gunakan untuk mencari responden yang akan kita wawancarai. Selanjutnya, nah jumlah responden total dari survei ini adalah 1.200 orang. Dengan hitungan margin of error 2,9% dan confidence level itu berada pada angka 95%. Nah, ini proses rekrutmen dari sampling kita. Jadi ada nomor telepon dari 85% penduduk Indonesia yang menggunakan cellphone. Kita acak, kemudian yang valid itu kita ambil, yang invalid, yang nomornya tidak bisa dikontak, itu kita lepas. Kemudian yang valid ini kita seleksi, ambil yang di atas 17 tahun dan yang menikah, lalu kemudian dari situ kita mengambil sampling untuk diinterview. Akhirnya 1.200. Ya. Next. Oke, ini data dari responden kita. Jadi kita mengikuti struktur demokrasi, proporsi demografi di Indonesia. Jadi angka responden laki-laki itu sebesar 60%, lalu kemudian kita bobotkan menjadi 50,6 yang disesuaikan dengan populasi. Kemudian yang perempuan 397 kita bobotkan menjadi 49,4 sesuai dengan populasi. Selanjutnya rural dan urban juga diwakili oleh jumlah responden yang secara proporsional itu sama. Termasuk juga angka usia, ya. Kelompok usia dari 20 tahun ke atas sampai 60 tahun ke atas. Jadi proporsi ini kita sesuaikan dengan kondisi demografi di Indonesia. Selanjutnya, kemudian variabel education, pendidikan juga kita sesuaikan dengan itu, agama, etnisitas, dan jumlah penduduk di setiap provinsi. Jadi intinya data yang kita dapatkan itu kita analisa berdasarkan proporsi populasi Indonesia secara keseluruhan. Oke, lanjut. Oke, jadi data yang kita pakai di sini itu menunjukkan fenomena secara agregat dari perilaku pemilih di Indonesia.
Dan survei ini itu kuesioner yang kita buat itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu terkait dengan perilaku pemilih terhadap partai politik. Dan ini terdiri dari beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, seberapa besar ibu bapak bersimpati atau menyukai suatu partai politik tertentu? Ya. Nah, ada 4 jawaban yang kita sediakan, di mana semakin ke kanan, dia itu semakin militan, semakin dekat dengan partai politik. Semakin ke kiri, dia itu semakin ignoran dan semakin jauh dari partai politik. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang tidak simpati sama sekali itu sebesar 21,5%. Jadi tidak simpati sama sekali. Kita nggak bisa mengatakan mereka benci, cuma mereka tidak simpati. Ya, atau 21,5. 49% itu menyatakan simpati mereka hanya sedikit. Ya, artinya kalau kita gabungkan 2 angka ini, itu ada sekitar 70% yang sebenarnya kurang simpati dengan partai politik. Ya. 21% mengatakan simpatinya cukup besar dan yang sangat besar itu 7,25. Berarti yang dekat dengan partai politik itu cuma sekitar 29% yang merasa punya simpati dengan partai politik. Ya, sisanya ini tidak tahu atau tidak jawab, bisa kita hiraukan gitu ya. Jadi ini angka menarik untuk melihat seberapa besar ikatan emosional pemilih terhadap partai politik. Next. Pertanyaan kedua terkait dengan aktivitas mereka dengan partai politik. Jadi seberapa aktif ibu bapak terlibat dalam partai politik tertentu, ya. 56% tidak terlibat sama sekali. Ya, artinya mereka tidak pernah tahu, tidak pernah ikutan, tidak pernah mau mendengarkan apapun yang dilakukan oleh partai politik. 28,75 itu sangat jarang. Ya, jadi mungkin mereka dengar secara tidak sengaja saja gitu, atau mereka terlibat secara tidak sengaja. Jadi kalau kita lihat ini angkanya sekitar 70, 80 ya, 85%. Konsisten dengan yang tadi. Ada 11,08 yang cukup aktif sebagai simpatisan. Lumayan tuh. 11,08 kali 270 juta, lumayan kan simpatisannya. Kemudian 3,3% itu sangat aktif dia sebagai kader pengurus. Jadi ini saya kira cukup akurat lah ya, jumlah pengurus partai politik di seluruh Indonesia dari nasional, dari pusat sampai sampai kecamatan itu kira-kira terrefleksi dari angka ini gitu. Tapi kalau kita lihat memang sebagian besar masyarakat sekitar 80% tidak terlalu aktif atau tidak aktif sama sekali di dalam partai politik. Oke. Selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang terkait dengan motivasi mereka untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh satu partai politik, khususnya di dalam masa kampanye. Ya. Saya salah sedikit. Oke. Selamat datang, Dedi Yevri Sitorus, Ketua DPP PDIP. Oke, thank you. Terima kasih Bang Dedi udah menghadiri. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering Anda mengikuti atau menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu partai politik tertentu, misalnya kampanye, dialog dengan warga, dan lain-lain. Konsisten dengan yang tadi lagi, ada 84% itu tidak pernah atau sekali-sekali aja terlibat di dalam kegiatan partai politik. Ya, artinya mereka tidak punya motivasi untuk ingin tahu atau untuk terlibat atau paling tidak untuk menunjukkan dukungan gitu. Di sisi lain ada 11,58 yang cukup sering dan 3,75 yang sangat sering. Nah, sekali lagi ini konsisten ya antara simpatisan dan pengurus partai. Jadi sekitar 14 atau 15% yang benar-benar pemilih yang punya ikatan yang sangat kuat dengan partai politik. Lanjut.
Ini pertanyaan sangat penting, khususnya buat bapak-bapak, ibu-ibu di partai politik. Seberapa sering Anda berganti-ganti dalam memilih partai politik pada setiap pemilu? Ya, nah ini menarik nih angkanya. Ada 39,67% yang tidak pernah berganti-ganti. Nah, tentu banyak alasan mungkin mereka tidak pernah berganti-ganti. Mungkin juga karena mereka udah terlanjur dekat dengan partai itu, atau mungkin juga karena ada faktor keluarga dan sebagainya, atau mungkin juga karena malas saja. Gua PDIP, ya udah PDIP aja terus, atau Golkar, Golkar aja terus gitu, ya kan? Tergantung jabatannya. Betul. Lalu kemudian 24,75 yang kadang berganti dari satu pemilu ke pemilu lain. Nah, yang dinamis itu justru lebih sedikit. 19,08% itu selalu berganti-ganti, ya. Bisa jadi karena mereka itu sangat kritis. Ya kan, mereka melihat, oh partai ini di pemilu ini jelek, gue pindah aja ke partai yang lain gitu. Berikutnya partai ini ternyata sama aja sama partai itu, gue pindah lagi ke situ gitu. Itu 19,08%. Dan yang lebih sering berganti-ganti 14,33. Jadi yang dinamis ini itu di angka sekitar 30%. 34 ya. 34%. Oke. Jadi ini angka yang menunjukkan satu kondisi psikologis pemilih juga mengenai partai politik gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa banyak Anda mengetahui tentang partai politik, baik pandangan dan arah strateginya yang Bapak Ibu pilih dalam pemilu. Ya. Nah, yang sangat banyak itu 5,42 dan cukup banyak itu 21,58. Berarti ada sekitar 26% pemilih kita yang mau tahu tentang partai politik. Ya, yang mau tahu tentang pandangan dan arah strategi politik dari partai politik. Tetapi kalau kita lihat angka ini, ya 18,33 tidak peduli sama sekali, 53% itu hanya sedikit, dan mungkin bisa jadi pengetahuan itu bersifat insidental. Mereka lihat di televisi, oh ada lagu kebangsaannya partai tersebut gitu ya. Lalu kemudian ada baliho gede, mungkin itu gitu. Tetapi kalau kita lihat di sini ada sekitar 60 berapa itu ya? 71% yang sebenarnya tidak terlalu paham mengenai partai politik yang mereka pilih di dalam pemilu. Nah, ini jadi pekerjaan penting nih buat buat partai politik. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah ketika akan memilih satu partai dalam pemilu, seberapa penting pandangan dan strategi politik partai tersebut sesuai dengan pandangan dan arah strategi politik Anda. Nah, ini menarik karena dia menunjukkan keinginan dan ekspektasi dari pemilih terhadap partai politik. Dan angkanya itu besar banget. Yang menganggap bahwa sangat penting dan cukup penting buat partai politik itu sesuai dengan pandangan gua gitu sebagai pemilih. Jadi 22,92% itu mengatakan pandangan partai politik itu sangat penting yang sesuai dengan pandangan dan partai politik saya gitu. Ada 52,42% yang mengatakan cukup penting. Jadi kalau misalnya ini kita gabungkan, jadi ada sekitar 75%. 75% itu sebuah angka mayoritas yang mengatakan bahwa sangat penting dan cukup penting di mana pandangan dan strategi politik partai politik yang gue pilih harus sesuai dengan pandangan dan strategi politik yang saya miliki. Nah, ini saya kira yang harus di garis bawahi. Selanjutnya, ini sama seperti pertanyaan sebelumnya. Cuma kita fokusnya ke kepentingan ibu dan bapak. Artinya kita bicara tentang program, ya. Jadi pertanyaannya seberapa peduli Anda
terhadap partai politik yang Ibu Bapak pilih dalam memperjuangkan pandangan politik dan kepentingan Ibu Bapak. Berarti ada ekspektasi yang tinggi di kalangan pemilih, di mana pandangan politik dan kepentingan para pemilih itu diwakili oleh partai politik. Jadi angkanya itu sampai 76%. Jadi dia konsisten dengan angka tadi, dan hanya sedikit yang tidak peduli, sekitar 20%. Ya, ini artinya adalah bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu punya ekspektasi tinggi terhadap partai politik. Mereka tidak tidak antipati sama sekali sama partai politik. Mereka pingin partai politik yang mereka pilih itu memperjuangkan pandangan politik dan kepentingan mereka. Harapan mereka besar. Lanjut. Nah, ini pertanyaan terkait dengan hubungan antara partai politik dan kandidat yang diusung. Ya. Dalam pemilu 2024, seberapa penting faktor pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai politik ketika Anda memilih partai politik tersebut? Angkanya gila nih. Sekitar hampir 80% itu mengatakan penting. Jadi kalau misalnya Golkar memilih Prabowo, orang-orang yang 80% itu menganggap bahwa ya karena Golkar mendukung Prabowo, gitu misalnya. Atau misalnya PDIP mengusung Ganjar, itu karena ada Ganjarnya di situ. Gitu. Ya tentu ada kondisi-kondisi yang berbeda ya di setiap daerah gitu. Tetapi 80% mengatakan bahwa mereka melihat siapa yang diusung di dalam pemilu 2024. Lanjut. Nah, ini terkait sama money politics, walaupun sebenarnya fokus kita bukan money politics. Jadi pertanyaannya agak berbeda. Pertanyaannya adalah sejak masa kampanye hingga hari pemilihan, seberapa sering partai yang Anda pilih dalam pemilu 2024 yang lalu memberi uang atau barang kepada Anda baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya? Kalau kita lihat angka ini yang sering itu sekitar 11%, ya. 11%. Jadi mungkin di sini ada potensi money politics, tapi ada 24,5 yang sekali-sekali. Artinya mereka juga pernah. Ya kan? Pernah gitu. Yang tidak pernah sama sekali adalah 62,9%. Artinya mereka mayoritas. Ya. Nah, tentu isu money politics itu penting banget. Dan kalau kita lihat angka ini, ya 38 sampai 24 itu ada sekitar 35% potensi money politics itu terjadi. Tapi kita bicara tentang perilaku pemilih di sini gitu ya. Jadi tentu money politics itu akan terjadi dan ditentukan oleh perilaku pemilih itu sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan representasi partai politik sebagai kekuatan masyarakat sipil. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju bahwa partai politik yang ada saat ini sudah cukup mewakili rakyat Indonesia yang beragam dan majemuk? Angka yang mengatakan setuju itu mayoritas, sekitar 62%. Jadi mereka udah puas, dalam arti cukup puas dengan representasi dari setiap partai politik. Ya. Saya mau tanya dulu ini. Perjelas dulu. Masyarakat kita puas pada partai politik yang beragam di dalamnya atau keseluruhan partai politik yang menjelaskan keberagaman Indonesia? Keseluruhan. Oh. Keseluruhan. Begitu ya. Dol. Jadi belum tentu puas sama Golkar itu maksudnya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya sepertinya kontradiktif, tetapi sebenarnya bisa dinalari gitu. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda mendukung pembentukan partai-partai politik yang baru? 50% mengatakan mendukung. Walaupun mereka puas dengan apa yang sudah ada sekarang, tapi mereka melihat bahwa tetap harus dibuka kemungkinan munculnya partai-partai baru. Ya,
Karena mungkin mereka menganggap bahwa itu adalah ciri khas dari sebuah masyarakat demokrasi. Sama seperti misalnya di Amerika Serikat, ya kan? Di Amerika Serikat parpol itu ada 150 biji. Banyak, setiap tahun muncul partai baru, walaupun akhirnya cuma 2 partai yang dominan. Gitu kan. Nah, sepertinya harapan ini yang muncul di masyarakat, di mana 50% mengatakan kalau ada partai baru, why not? Silahkan. Gitu. Jadi ini menarik nih. Oke, lanjut. Oke, ini bagian kedua, perilaku pemilih terhadap kandidat politik. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang kita buat untuk kita pakai dalam menganalisa perilaku pemilih dan kedekatan mereka terhadap kandidat. Lanjut. Pertama, sama seperti pertanyaan mengenai partai politik, seberapa banyak Anda membutuhkan informasi untuk memutuskan pasangan mana yang akan Anda pilih dalam pilpres atau pilkada. Sebenarnya kalau kita lihat, daya kritis masyarakat ini relatif besar ya, sekitar 60%. Ya, sekitar 58% atau lebih dari setengah itu mengatakan mereka membutuhkan informasi yang cukup banyak atau banyak ketika mereka memilih. Jadi mereka sama sekali tidak antipati atau tidak ignoran dengan kondisi. Walaupun memang ada yang mengatakan 33% hanya sedikit dan 6,7 tidak butuh sama sekali. Tapi ini bisa kita abaikan aja. Yang penting angka yang ini. Ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa pemilih itu juga melihat siapa sih yang gue harus pilih gitu. Ya, mereka cari informasi untuk itu. Lanjut. Seberapa sering Anda mengikuti menghadiri kampanye pemilu yang dihadiri langsung oleh pasangan calon tertentu dalam pilpres pilkada? Nah, ini kontradiktif dan mungkin ini tipikal masyarakat Indonesia gitu. Mereka mau tahu tapi tidak mau berusaha gitu. Kalau kita lihat ya, seberapa sering Anda mengikuti dan menghadiri, yang tidak pernah 48%. Yang hanya sekali-sekali 33. Jadi ada sekitar 80% yang gue butuh informasi tapi gue malas ikutan gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan buat partai politik dalam mencari strategi sosialisasi. Mereka cuma mau nonton podcast saja. Oh, bisa jadi. Yang mengatakan cukup sering dan sangat sering itu yang kayaknya sesuai dengan jumlah simpatisan dan pengurus partai. Jadi orangnya itu aja tuh di sini tuh. Ya, oke lanjut. Seberapa peduli Anda bahwa pandangan politik dan program kebijakan pasangan yang Anda pilih harus sesuai dengan pandangan politik dan kebutuhan ibu bapak. Nah, ini menunjukkan angka yang yang tinggi, di mana ada sekitar 73% mengatakan peduli. Dan itu artinya sebenarnya masyarakat kita atau pemilih kita itu cukup rasional. Karena mereka ingin pandangan politik dan program kebijakan sesuai dengan pandangan politik dan kebutuhan mereka gitu. Ya kan? Hanya sedikit yang tidak peduli sama sekali, 9,2 dan 14,6 yang kurang peduli. Lanjut. Pertanyaan berikutnya, seberapa penting faktor partai pengusung ketika Anda memilih pasangan calon pada pilpres pilkada? Nah, ini kalau tadi seberapa penting pasangan yang diusung terhadap partai, dan sekarang seberapa penting faktor partai terhadap pasangan yang diusung. Dan angkanya sama, sekitar 76%. Cukup penting 50,17, sangat penting 26,75. Artinya ketika ada sepasang kandidat itu ingin maju di pilkada atau pilpres, faktor partai politik itu juga menentukan. Ya, yang mengusung mereka gitu. Karena itu juga yang menjadi salah satu variabel yang dilihat oleh pemilih. Lanjut. Sejak masa kampanye hingga hari pemilihan, seberapa sering pasangan calon yang Anda pilih dalam Pilpres 2024 memberi uang atau barang kepada Anda, baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya. Nah, sama seperti tadi, 68,83% tidak pernah menerima sama sekali. Ada 19,08 sekali-sekali, cukup sering 8,8, dan sangat sering 2,5. Nah, kita perlu melihat angka ini, 3 ini, ya. Sangat sering, cukup sering, maupun sekali-sekali. Jadi total angkanya itu sekitar 27%. Ya. 27% potensi money politics. Dan itu angka yang signifikan buat pasangan kandidat.
baik di Pilpres maupun di Pilkada. Oke, lanjut. Oke, nah ini bagian terakhir ya, perilaku pemilih terhadap politik dinasti. Dan ini pertanyaan pamungkas yang kita taruh di kuesioner terkait dengan seberapa jauh toleransi pemilih terhadap praktek politik dinasti di Indonesia. Oke, next. Jadi yang kita tanya adalah, apakah sikap Anda jika ada calon legislatif atau kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan anak, saudara, suami, atau istri dengan seorang anggota legislatif atau kepala daerah yang sedang menjabat? 36,25% mengatakan akan memilihnya jika kerabat yang sedang menjabat berkinerja baik. Jadi faktor kekerabatan itu penting banget di sini. Buat pemilih di sini, 36%. 44,17%, yakni kelompok yang paling besar, itu mengatakan akan memilihnya asalkan kandidat tersebut layak. Ya, layak secara kompetensi, layak secara akidah, layak secara, kita bisa definisikan secara luas gitu. Tapi kalau dianggap layak, why not? Nah, ada dua kelompok di sini yang sangat anti politik dinasti, oke. 10,08 tidak akan memilihnya. 4,83 ini kelompok radikal nih. Menolak keras dan menyarankan orang lain untuk tidak memilih. Ya, tapi mereka minoritas. Mereka minoritas di sini. Jadi angkanya cuma 15%. Ya kan? Nah, apa yang bisa kita terjemahkan dari angka ini? Ada beberapa hal mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Mulyadi. Tapi kalau kita lihat di sini, faktor kekerabatan itu tidak menjadi kendala. Bukan handicap, bahkan bisa menjadi advantage, added value. Ya, karena dia bisa menjadi proxy untuk mengatakan ya kandidatnya layak atau kerabatnya itu berkinerja baik, berarti dia sudah mendapatkan nilai tambah terlebih dahulu. Ya kan? Dia mendapat privilege ketika mereka maju dalam pilkada maupun pemilu legislatif gitu. Nah, angka ini nih yang sebenarnya perlu kita bicarakan nanti secara lebih detail. Nah, saya iseng sebagai seorang sosiolog, saya ingin tahu ini kenapa sih angka seperti ini secara demografi gitu. Jadi coba selanjutnya saya coba cross step data ini dengan gender. Ya, ada dua variabel yang saya temukan menarik. Pertama gender. Nah, kalau kita lihat ternyata tingkat toleransi terhadap politik dinasti itu meningkat di kalangan perempuan. Kalau kita lihat ini ya, menolak keras, tidak akan memilihnya, akan memilih dan memilih jika kerabatnya sedang menjabat berkinerja baik gitu. Ada kecenderungan seperti itu gitu. Dan mungkin nanti kita bisa diskusikan lagi ya, walaupun mungkin tidak spesifik tentang gender ya, tapi ini menarik untuk kita bahas. Dan kemudian yang kedua, variabel yang kedua adalah next, lokasi pemilih antara mereka yang tinggal di pedesaan dan di perkotaan ya. Dan saya mendapatkan data di mana orang-orang yang tinggal di pedesaan cenderung menjadi lebih toleran terhadap politik dinasti dibanding orang-orang yang di perkotaan. Jadi ada kondisi sosiologis juga yang mungkin membentuk perilaku pemilih terhadap toleransi mereka untuk politik dinasti. Oke, lanjut. Oke, ini parameter. Jadi angka yang tadi data yang tadi kita analisa secara regresi untuk melihat korelasi antara perilaku pemilih terhadap partai politik dan perilaku pemilih terhadap kandidat. Dan bagaimana korelasinya terhadap toleransi mereka terhadap politik dinasti. Oke, lanjut. Dan kesimpulan yang kita dapatkan, pertama, ketika kita melakukan uji regresi multinomial logistik, tidak ada korelasi yang kuat antara toleransi terhadap politik dinasti dengan perilaku pemilih terhadap partai politik. Jadi partai politik sebenarnya bukan kontributor terhadap politik dinasti di kacamata pemilih. Ya. Kontributor dari toleransi politik dinasti itu pada kandidat politiknya.
Jadi responden yang aktif peduli dengan kandidat yang memiliki pengaruh terhadap sikap menghadapi politik dinasti itu adalah mereka yang dekat dengan kandidat. Makin aktif mereka mencari informasi mengenai kandidat, maka makin besar peluang memilih politik dinasti dengan syarat kandidat tersebut memang layak atau kompeten untuk memimpin. Nah, bagaimana implikasinya terhadap sistem politik kita, bagaimana dampaknya terhadap demokrasi Indonesia saat ini dan ke depan, kita akan diskusikan nanti. Silakan Pak Mo. Ya, thank you. Makasih Prof. Zulfikar. Saya perlu menyampaikan bahwa peserta kita di ruang live streaming sudah 3.033 orang. Oke, cukup besar ya. Oke, sekarang giliran Pak Mulyadi sebagai analis politiknya Nagara Institute untuk memberikan catatan pendek sebelum kita diskusikan. Baik, terima kasih. Saya memanfaatkan waktu saja yang tersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan latar saya, ini siapa tahu ada yang kira ini kok 3 orang ini dari Sulawesi Selatan nih. Iya. 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 Nggak, maksud saya biasanya begitu karena sangat primordialisme politik itu memang selalu ada itu. Tapi kami dipertemukan oleh satu tujuan, ya. Satu kesepakatan dengan Pak Akbar untuk mendirikan Nagara Institute ini tidak menerima uang dari bandar itu. Kapan kalau saya keluar di Nagara Institute berarti sudah ada bandar itu. Lihat aja Pak itu. Kira-kira begitu ya. Saya akademisi murni, dibesarkan di ilmu politik ya, Bapak Ibu. Sejak tahun 2001 saya di FISIP UI, kemudian dipindahkan pindah ke Sekolah Kajian Strategi dan Global tahun 2017 sampai sekarang ini, yang sempat ribut itu dengan kasus itu kira-kira ya. Baik, sebenarnya ini Nagara Institute mau mencoba menawarkan satu riset yang sebenarnya juga ingin mengembalikan roh ilmu politik ya. Karena selama ini sebenarnya ya, pandangan yang ada bahwa survei-survei tentang perilaku politik itu diarahkan kepada kandidat dan partai politik itu. Khususnya. Jadi survei itu akan menghasilkan elektabilitas dan popularitas. Karena itu kemudian dicurigai sebagai pesanan untuk membentuk opini publik itu. Dan memang sejarah ilmu politik itu menghindari itu. Jadi awal ilmu politik itu menggunakan kuantitatif itu adalah perilaku pemilih kaitannya dengan untuk pendidikan politik itu tadi. Jadi publik yang dididik, pemilihnya yang dididik itu dengan mendeteksi budaya politiknya itu. Karena budaya politiknya bagus, maka dia pasti partisipasi politiknya bagus. Kalau partisipasi politik bagus, masuk di pemilu, Bapak Ibu pasti, hampir dipastikan secara teoritis, pemilu itu menghasilkan legitimasi politik dan justifikasi politik yang kuat. Inilah yang perlu ini. Nah, kalau itu rendah, kalau budaya politiknya buruk, pasti partisipasi politiknya buruk. Kalau budaya politik partisipasi politiknya buruk, hasil pemilu dipastikan rendah itu legitimasinya, dan justifikasi politiknya apa? Maknanya ini, maknanya adalah otoritas sipil dalam ini pejabat yang bergerak atas dasar mandat politik yang dihasilkan pemilu dalam membentuk pemerintahan dan membentuk dan menjalankan pemerintahan itu memiliki ketidakpercayaan diri. Karena itu kemudian penguasa politik yang terpilih itu cenderung kemudian melakukan pemerintahan yang non demokratis itu. Dia akan mencari simpati dengan cara pencitraan, dia melakukan suap politik ya kepada masyarakat agar diterima. Karena dia tahu bahwa mereka di pemilu itu mereka ditolak. Itu sebenarnya dasar kita kemudian untuk mencoba. Kita tinggalkan itu, jangan lagi yang kita ini kandidatnya itu, partai politiknya. Jangan ditanya publik, kalau besok pemilu siapa yang kau pilih, jangan itu. Itu tidak mendidik. Nah yang mendidik ini sekarang kita lihat, kita bedah. Kenapa seperti tadi ini, pandangannya tadi. Nah itu kemudian misi dari Nagara Institute juga ya, satu. Kemudian kita juga concern untuk memperbaiki
Bapak Ibu ya, perlu saya tegaskan bahwa jantung dari demokrasi itu adalah pemilu. Dan pemilu itu intinya adalah partai politik dan pemilih. Sebenarnya itu. Kalau dua-duanya itu bermasalah, ya bermasalah demokrasi. Ya, kemudian partai politik, Bapak Ibu, kita memang harus tegas untuk memperbaiki partai politik. Karena infrastruktur politik ini, ya seperti tadi kata Pak Prof. Sul tadi, dia memiliki akses untuk kekuasaan. Jadi dari infrastruktur politik, coba partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan elit yang paling langsung membentuk kekuasaan itu partai politik. Karena di situ dilakukan rekrutmen politik. Disitulah itu kapasitas politik, kapabilitas politik, integrasi politik yang akan memimpin republik ini itu ditentukan itu. Bukan pemilu. Pemilu itu hanya stempel. Bapak tanda tangan memang tidak sah kalau tidak ada stempelnya. Ya kan? Tapi kalau yang menstempel kalau yang melaksanakan itu tidak beres, diajukan oleh partai politik, itu masalah besar kita. Karena itu Bapak Ibu, saya harus tegaskan di sini bahwa fungsi partai politik itu luar biasa. Di Indonesia tidak pernah disentuh. Inilah penyebabnya kenapa masyarakat kita tidak bersimpati terhadap partai politik. Tinggi sekali kan? Karena dia tidak pernah jadi satu. Ini fungsi infrastruktur, khususnya partai politik. Tidak pernah ditanya itu. Tentang apa? Apakah dia jadi juru bicara kepentingan? Di sini nih. Jadi artikulasi politik, agregasi politik, sosialisasi politik. Ini mentransfer nilai-nilai yang dari masa lampau ke generasi sekarang. Apakah dilaksanakan oleh partai politik? Itu enggak itu. Jadi komunikasi politik enggak dilaksanakan. Rekrutmen politik yang dipersoalkan sekarang tidak seperti itu. Kenapa kita bisa menghasilkan calon kepala daerah seperti ini? Misalnya saya beri contoh. Kenapa ada warga negara? Ada warga negara Amerika Serikat yang nyelonong masuk ikut di pilkada di NTT. Terpilih lagi. Terpilih lagi, Pak. Kenapa bisa seperti ini? Artinya seleksi di internal partai tidak berjalan tadi. Rekrutmen politik itu. Dan yang terakhir adalah sosialisasi politik tadi. Komunikasi politik tadi. Jadi bagaimana mendamaikan antara penguasa dan pemerintah. Ya kan? Jadi mencari solusi supaya misalnya kalau pemerintah kesulitan, ya sampaikan kepada kami supaya kami bisa mengerti. Dan kalau kami juga punya keinginan, sampaikan juga melalui partai politik itu. Itu sebenarnya yang jarang dilaksanakan itu. Sehingga yang ada di publik, ya partai politik itu sama dengan merebut kekuasaan itu. Dan itu tidak bagus, karena politik yang ada sebenarnya adalah upaya untuk mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Itu yang asli itu. Jadi politik itu tidak benar kalau ada mengatakan bahwa politik itu bohong awalnya, munafik tengahnya, tiga-tigaan akhirnya. Politik itu adalah pengorganisasian kebencian dan dendam, pembalasan politik. Bukan itu politik itu. Politik adalah upaya mewujudkan kebaikan umum berdasarkan kehendak umum. Disinilah peran strategisnya partai politik. Karena itu saya secara pribadi sebagai dosen, saya sangat keras terhadap partai politik. Saya sangat keras. Saya sangat menentang yang namanya koalisi. Tidak benar itu. Secara teori tidak ada itu koalisi itu di Indonesia itu. Ya, itu adalah persekongkolan jahat. Itu adalah kumpul kebo. Itu. Dan yang membuat masyarakat kita tidak simpati terhadap partai politik itu karena partai politik menjadi partai rental. Partai sewa. Ini sebenarnya kuncinya ini. Sementara masyarakat kita, ya masyarakat kita aja menginginkan adanya partai politik, apalagi saya. Saya sebagai dosen menginginkan, tidak ada, demokrasi itu salah satu kriterianya adalah partai politik. Jadi kalau Anda mau demokrasi ada partai politik, tapi bagaimana caranya ini? Partai politik kita repot juga. Masyarakat menginginkan sangat besar. Jadi sebenarnya riset kita ini Pak Akbar, kesimpulannya adalah ketidakpuasan dan harapan. Itu kesimpulan saya. Betapa tidak puasnya masyarakat terhadap partai politik, tapi menyimpan harapan. Karena itu Bapak yang hadir di sini perwakilan partai, tolong dengar ini. Ya, ini bukan opini ini. Yang bilang opini ini, kami sengaja ya, Prof. Sul, kami sengaja tidak membidik partai. Karena kami tidak ada tendensi. Karena itu kami tidak meneliti partai tertentu. Secara umum ini. Gitu Pak.
Jadi, saya kira itu Pak Akbar. Makasih. Anda bisa membayangkan bagaimana saya tidak kadang-kadang kalau para peneliti saya seperti ini. Oke, sekarang giliran Bivitri Susanti untuk memberikan catatan menyangkut dengan apa yang sedang kita lakukan. Baik, terima kasih. Sudah nyala ya? Sudah. Sudah, baik. Makasih, selamat siang. Saya kayaknya saya ada beberapa catatan, jadi dari tadi saya melihat ke HP bukan main medsos, tapi bikin catatan. Dan pada dasarnya ada 2 catatan, tapi tadi saya tukar apa yang ingin saya sampaikan karena saya sambil begini, karena saya mau melihat di dalam ruangan ini yang banyak sekali orangnya, perempuannya ternyata cuma ada 2. Satu di sini, satu lagi di peserta. Jadi saya iseng aja tadi, wah gila segini banyak. Oh ternyata enggak bunyi ya? Oh iya. Jadi dari segini banyak orang di ruangan ini saja perempuannya ada 2. Jadi hanya 2. Buat saya itu menggambarkan soal bagaimana, saya masuk itu dulu nggak apa-apa ya, karena tadi ada yang kata Prof. Zulfikar tadi iseng, tapi sebenarnya itu penting sekali. Karena itu menggambarkan bagaimana persepsi kita semua, publik maupun kita semua masyarakat Indonesia tentang keberadaan perempuan dalam politik. Jadi saya sangat menghargai Bang Akbar selalu sering mengundang saya dan saya yakin itu tidak melihat jenis kelamin tapi melihat apa yang ada dalam pikiran. Harusnya kan begitu. Nah itu yang akhirnya catatan saya adalah kalau pertanyaannya tadi yang sangat menarik, memang saya sebagai pembahas kan kami dapat duluan tadi slides-nya ya. Jadi satu yang saya screenshot itu bagian yang itu, karena bikin saya berpikir kenapa nih ternyata perilaku perempuan ketika dihadapkan pada politik dinasti seperti itu. Nah dugaan saya, tentu saja ini saya belum riset karena baru dapat bahas, tapi ini menarik sekali untuk di riset lebih jauh. Karena memang satu exposure perempuan pada pengetahuan di tengah masyarakat kita yang patriarkis. Kalau boleh saya sedikit cerita sedikit saja. Misalnya ya, ada teman yang bertanya ke saya, kenapa ya dari segitu banyaknya menteri dan wakil menteri, kita sekarang punya 109 ya, totalnya menteri dan wakil menteri. Itu perempuannya sedikit, tapi yang perempuan sedikit itu kualitasnya bagus-bagus. Beberapa wakil menteri kan menonjol ya, kelihatan sekali pikirannya bagus sekali gitu. Jawaban saya pada waktu itu adalah, ya karena perempuan kalau mau ada di ruang publik, 2 pilihan aja. Satu, either dia excellent banget dari segi gagasan, pikiran, pengetahuan, informasi. Atau yang kedua, dia sangat well connected. Itulah politik Indonesia. Jadi kalau ada perempuan yang juga cerdas, tapi dia juga kurang well connected, ya nggak akan bisa maju gitu. Nah jadi dengan itu, maka yang saya baca dari bagian yang saya screenshot itu soal perilaku pemilih perempuan adalah bagaimana pengaruh masyarakat patriarkis itu yang membuat persepsi perempuan terhadap dunia politik juga menjadi terbatasi. Pertama dia arus informasi yang datang ke perempuan pada dasarnya juga karena algoritma, media sosial. Saya duga ini ada banyak sekali katanya dengan media sosial ya. Ada kecenderungan di media sosial itu algoritmanya perempuan lebih banyak soal make up begitu ya, skincare dan lain sebagainya. Jadi exposure mereka terbatas di soal itu. Dan kedua, cara pandang perempuan terhadap politik juga sangat dipengaruhi oleh bias percakapan publik seperti kita ini. Misalnya minimnya perempuan yang ada di ruang-ruang publik. Saya sangat minoritas, biasanya sering sekali saya dalam acara seperti ini, saya perempuan sendiri. Biasanya begitu. Nah jadi itu ya barangkali yang bisa kita riset lebih jauh, tapi itu sangat menarik. Tapi yang kalau soal dinasti politiknya itu sendiri, memang yang menyedihkan adalah catatan soal akan memilih kalau layak. Kan begitu, kebanyakan begitu ya, akan memilih kalau layak. Bacaan saya adalah ini pertanda masyarakat kita makin permisif pada politik dinasti atau dinasti politik. Dan kenapa masyarakat makin permisif? Pertama, saya ingin masuk ke, karena saya orang hukum ya, cara pandang soal hukum.
yang datang dari pendidikan, tapi dia juga datang dari bagaimana elit politik kita memperlakukan hukum. Karena setahun terakhir ini saya sibuk berdebat, misalnya soal dinasti politik, nggak kurang banyaknya saya dalam forum bareng sama Bang Ray ini. Kalau ngomongin dinasti politik, kita bilang ini salah segala macam, pasti yang di pertanyaan balik ke kami adalah pasalnya mana? Nah, jadi seakan-akan kalau nggak diatur dalam undang-undang, maka boleh dilakukan. Berdebat lagi soal apakah presiden boleh mengendorse kandidat atau kandidat presiden lain ataupun kemarin ya waktu pilkada. Begitu, ini salah secara prinsip negara hukum dan lain sebagainya. Pertanyaannya, mana pasalnya? Mana pasal yang dilanggar? Bahkan dikatakan, oh karena presiden merekamnya di hari Minggu, maka itu bukan pelanggaran. Kita sampai bercanda, kalau gitu kita menghina presiden hari Minggu, yuk jadi nggak bisa kena pasal penghinaan presiden. Karena hari Minggu dia bukan presiden. Tapi kan itu legalistik sekali. Dan saya kira penyebab kenapa orang makin permisif, karena waktu kami berdebat waktu awal sekali soal dinasti politik setelah putusan 90 itu MK ya, yang kemudian membuat Gibran menjadi wakil presiden sekarang, yang besar-besarkan isunya adalah ini memang nggak ada pasal yang dilanggar. Tunjukkan kepada kami pasal apa yang dilanggar. Nggak ada undang-undang tentang anti dinasti politik dan lain sebagainya. Nah jadi makin permisifnya itu memang dari cara pandang soal hukum yang didapat dari pendidikan kita, karena saya sendiri sebagai pendidik bidang hukum seringkali ingin memberontak dari pandangan yang sangat legalistik, positivistik, dan kita semua paham dari SD, SMP, SMA, tidak harus dari kuliah, pendidikan kewarganegaraan kita hanya menekankan warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum. Negara hukum adalah soal supremasi hukum, tapi tidak diberi ruang soal apakah hukumnya bermoral atau tidak. Pokoknya taat, begitu terus. Taklid buta begitu ya. Nah itu yang mempengaruhi bagaimana makin lama orang makin permisif soal politik dinasti. Dan yang kedua pengaruhnya datang dari gagasan yang didapat dari buzzers. Kita semua tahu ini bukan rahasia, semua kandidat pilkada maupun pilpres dan pileg menyewa pasukan cyber. Saya sendiri banyak juga ya data anekdotalnya dari beberapa kawan yang juga terlibat di soal ini. Dan jangan dikecilkan soal bagaimana pengaruh media sosial pada persepsi publik tentang politik, karena seperti disampaikan waktu awal tadi bagaimana ternyata kepemilikan kita berapa 300 berapa Prof? 355 juta orang HP-nya ya, jadi satu orang bisa punya 2. Dan saya tahu bahwa satpam di rumah saya, atau kalau saya naik gunung, kadang-kadang saya lagi naik gunung di desa di bawah itu orang lagi nonton YouTube. Jadi nggak boleh dikecilkan faktor itu. Bagaimana akhirnya buzzers itu mempengaruhi persepsi publik dan makin permisifnya masyarakat Indonesia tentang dinasti politik. Nah itu catatan. Begitu juga dengan desa. Nah yang ketiga saya kira menarik nih. Saya tadi bilangnya 2 ya, tapi saya sebenarnya punya 3. Desa kota. Soal desa kota ini buat saya karena saya sendiri kemudian melihat bahwa di desa pun orang pada nonton YouTube, nonton TikTok segala macam. Buat saya bukan soal akses pada gadget, tapi soal sense of freedom. Lagi-lagi catatannya adalah saya belum penelitian soal ini, tapi refleksi saya dari pilkada yang baru terjadi, kenapa misalnya di Jakarta ternyata paslon yang di-endorse penguasa itu gagal menang, jadi anomali dibanding paslon lainnya yang didukung oleh penguasa di Jateng, di Sumut segala macam. Di Jakarta gagal. Nah, perlu riset lebih jauh, tapi saya melihat bahwa barangkali karena ada sense of freedom di masyarakat Jakarta. Jadi bukan sekedar sense of freedom secara umum ya, karena kan beragam faktornya. Ada yang gara-gara klub bola lah, ada yang kayak saya tuh gara-gara soal-soal candaan soal janda, soal perempuan tuh buat saya sangat memukul ya, sangat membenci saya jadinya. Kemudian ada ya, jadi penyebabnya macam-macam. Ada yang soal tentu saja faktor Anies, Ahok dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau
generalisasi atau kita mau refleksikan dari banyak faktor itu, buat saya barangkali kata kuncinya adalah sense of freedom yang lebih besar di masyarakat Jakarta. Yang artinya bukan saya merasa Jakarta lebih keren dari yang lain, tapi artinya ini perlu kita sebarluaskan. Nah, jadi itu barangkali itu dulu kali ya, karena nanti masih ada penanggap dan saya ingin sekali mendengar bagaimana bapak-bapak dari DPR dan partai politik menanggapi persoalan yang sangat penting ini. Oke, makasih Bivit. Sudah 4.331 orang yang gabung di live streaming kita untuk ini. Ray, monggo silakan. Makasih Bang. Ini udah oke ya? Sudah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya nggak bisa begini-begini ya, jadi begini aja mungkin. Jadi agak ke samping sedikit. Yang mulia Pak Doli. Iya itu dia. Ini title saya di sana itu pengamat politik gitu. Saya nggak tahu. Sekarang justru populernya itu bukan pengamat, penyinyir politik kata mereka. Itu yang populer sekarang, tukang nyinyir politik kata mereka. Saya tidak terlalu yakin apakah nasib survei ini masih penting untuk ke depan sebab pilkada udah mau diubah menjadi pemilihan tak langsung gitu ya. Survei ini penting kalau pemilihan tetap langsung. Kalau pemilihan melalui DPRD nggak ada ini mas survei ini, nggak begitu penting lagi, ya kan? Tutup buku ini semua nanti survei ini gitu. Maka surveyor bersatulah, tak dapat dikalahkan, ya kan? Sebelum perusahaan tutup bersatulah, ya kan? Nah itu satu. Nah yang kedua, survei ini sebetulnya menjelaskan hal yang sesungguhnya dipikirkan oleh publik. Gitu. Jadi jujur nggak hasil survei itu ya, selama surveinya itu dibuat dengan benar, menurut saya itulah yang jujur yang kita bisa lihat di dalam apa namanya itu di dalam diri, di dalam otak, di dalam pikiran dari masyarakat kita gitu. Tapi itu tidak menunjukkan sesuatu yang sebenarnya terjadi di lapangan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau ditanya secara pikiran, dia akan jawabnya secara jujur yang kita bisa baca melalui survei itu. Tapi begitu ya di realitasnya itu dua hal yang berbeda. Gitu. Apakah Anda setuju dengan politik uang? Nah itu kan yang menjawab nggak lebih dari 30% kan. Bukan soal opini mereka terhadap politik uang, tapi pengalaman mereka. Iya, itu dalam bahasa yang lain saya buat dulu kira-kira bahasa surveinya. Apakah Anda setuju dengan praktek politik uang? Dia akan jawab nggak setuju. Bisa 70-80% mengatakan nggak setuju. Tapi di lapangan praktek uang merajalela. Gimana kita menjelaskan itu gitu? Apakah Anda setuju dengan dinasti politik? Katakanlah misalnya 40-50% nggak setuju. Tapi semua orang bisa memilihnya. Gitu. Apakah apakah Anda suka dengan partai politik? Taruhlah misalnya 80% mengatakan tidak, tapi punya kecenderungan bela partai politik. Jadi realitas ini, maksudnya realitas survei enggak dengan sendirinya menunjukkan realitas yang terjadi di lapangan gitu. Itu gapnya banyak banget. Bahwa apa sih sebetulnya yang jujur dipikirkan oleh masyarakat itu kita bisa baca di survei. Tapi apakah survei itu menunjukkan realitas? Enggak juga gitu. Pilkada Banten menunjukkan kepada kita bagaimana realitas survei itu beda dengan realitas lapangan gitu. 70% sekian pasangan yang didukung oleh partainya Bung Doli masih menang 1 minggu sebelum pilkada. Tapi begitu hari H, jungkir balik tuh suara itu. Apa yang terjadi di situ? Realitas beda dengan survei. Di survei itu adalah pikiran murni masyarakat, di realitas itu ada banyak godaan. Ya 1 minggu sebelum pilkada ada politik uang, ada ini, ada itu, termasuk mungkin ada cawe-cawe yang disebut dengan parcok itu terjadi. Itu mengubah semua apa yang terjadi di dalam realitas ini gitu. Realitas survei ini gitu. Nah itu yang kedua yang saya mengatakan, itu kesulitan kita kadang-kadang memahami survei ini di luar bahwa kemudian yang ketiga ya, Pak Mulyadi saya setuju. Survei ini kan awalnya dulu kita berharap akan menjadi panduan bagi kita untuk
mengontrol hasil pemilu. Kan itu awalnya tuh, termasuk di dalamnya quick count, termasuk di dalamnya exit poll gitu. Supaya kita tahu bahwa suara A sekian, suara B sekian, bukan saja karena lebih cepat kita tahu, tapi dengan itu kita bisa kontrol hasil dari pelaksanaan pemilu maupun pilkada gitu. Nah di Indonesia yang terjadi itu hal yang sebaliknya. Hasil survei dianggap benar, exit poll dianggap benar, quick count dianggap benar kalau sesuai dengan perhitungan KPU gitu. Maka sekarang ini kita melihat para lembaga survei itu selalu berlomba-lomba mengumumkan bahwa hasil kami selisihnya dengan KPU cuma sekian persen loh gitu. Selisih kami dengan sekian persen. Dan KPU mendapat legitimasi dari hasil survei itu gitu. Padahal sebaliknya, kalau terjadi gap antara perhitungan di KPU dengan perhitungan di survei, yang dicurigai pertama kali itu bukan perhitungan survei, tapi perhitungan di KPU. Kok bisa ada gap nih? Gitu. Nah ini yang kejadian di kita tuh. Jadi pada tingkat tertentu kelihatan survei ini tidak dipergunakan dalam kerangka mengawal suara itu tadi, tapi sebaliknya dipergunakan dalam rangka menaikkan sendiri survei sebagai sebuah kebenaran karena di KPU-nya jadi benar. Padahal yang kita butuhkan itu sebetulnya KPU-nya dikontrol dari survei yang kita buat gitu. Perhitungan di KPU-nya gitu. Nah yang seterusnya, mengapa pemilih kita cenderung menerima dinasti politik? Itu bukan suatu yang baru, yang sudah bisa tergambarkan. Sebetulnya dengan makin hari, makin waktu meningkatnya dinasti politik di semua level, menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat kita itu memang permisif dengan dinasti politik. Dan lebih permisif lagi kalau ada kampanye besar-besaran yang dilakukan oleh institusi negara. Apa itu? Satu, melalui praktek dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu mengangkat anaknya sebagai calon wakil presiden kala yang bersangkutan menjadi presiden. Dan yang kedua, melalui hukum. Bukan saja hukumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi bahkan Mahkamah Konstitusi mengambil logika publik untuk membenarkan praktek yang terjadi dari bagian dinasti itu. Apa logika publik itu? Yang penting dipilih oleh rakyat. Itu salah satu alasan kemarin mengapa MK menolak bahwa praktek yang terjadi ini adalah dinasti politik. Karena menurut MK salah satunya nggak diatur di dalam undang-undang sebagaimana putusan mereka. Mereka sendiri memang yang membatalkan putusan itu. Dan yang kedua adalah mengambil apa yang menjadi dengungan para buzzer yang disebutkan tadi oleh Mbak Bibit. Apa dengungan itu? Yang penting dipilih rakyat. Jadi antara dinasti dengan yang penting itu udah banyak sekali hal-hal yang dihilangkan. Yang membuat apa? Yang membuat dinasti itu diterima sebagai sesuatu yang logik. Lu kan udah dipilih rakyat. Apa yang hilang dalam kondisi kayak begitu itu? Pertama adalah soal apakah ada implikasi dari jabatan yang diemban oleh salah satu keluarganya terhadap nama besarnya. Itu nggak dihitung orang tuh. Apakah ada kemungkinan penggunaan kekuasaan yang di tangan seseorang demi memuluskan kepentingan pencalonan keluarganya yang lain? Itu hilang tuh. Nah, sekarang kan kita dengar namanya parcok lah, bansos lah, macam-macam lah. Itu hilang tuh dalam rangkaian itu. Kalau bukan anak saya, bukan istri ataupun suami, ya nggak mungkin suami saya, istri saya misalnya, yang mau jadi calon itu, memang saya tiba-tiba saya akan cawe-cawe. Asumsinya saya lebih bisa bersikap netral manakala yang naik itu bukan bagian dari darah saya. Itu asumsi yang paling umum. Tapi nggak mungkin saya bersikap netral kalau yang naik itu adalah bagian dari darah saya gitu. Nah, pembuatan definisi yang terlalu tadi pendekatan yang legalistik itu tadi, yang kedua pendekatan sosiologisnya yang penting dipilih itu tadi, yang membuat orang merasa bahwa dinasti itu sesuatu yang wajar. Tanpa melihat faktor-faktor yang mengakibatkan dinasti itu dilarang gitu. Kan sebetulnya larangan kenapa dinasti itu dibuat dahulu bukan karena ada hubungan darah, bukan gitu. Tapi dibuat tuh karena dikhawatirkan karena hubungan darah itu ada sesuatu yang membuat pelaksanaan pemilu, pilkada atau semua pertandingan yang lain itu jadi tidak fair.
Karena asas dari pelaksanaan pemilu itu adalah jujur dan adil. Faktor jujur dan adil ini yang dikhawatirkan kemudian nggak bisa dapat dicapai kalau ada hubungan yang bersifat kekeluargaan di dalam proses itu gitu. Itu yang membuat dinasti politik jadi nggak boleh, bukan karena dia anak, bukan gitu. Nggak bisa kita tidak jamin bahwa saya yang sedang berkuasa, istri saya mau naik, anak saya mau naik, cucu saya mau naik, itu tidak saya bantu melalui semua kemewahan sebagai penguasa gitu. Mohon maaf, contoh paling konkret lah. Emang kalau di survei itu berapa sih persentase dari elektabilitas saudara Gibran? Nggak sampai loh, 20%. Nggak sampai bang. Lalu apa yang membuat dia populer, tenar dan dipilih orang? Karena bapaknya. Gitu. Adil nggak bagi Ganjar? Jelas tidak adil. Adil nggak bagi Anies? Jelas nggak adil. Artinya apa? Salah satu prinsip dari pelaksanaan pemilu demokratik itu terciderai. Keadilan. Gitu. Belum lagi kita berbicara soal namanya parcok-parcok macam-macam. Tiba-tiba kepala desa kita dengar dipanggil. Ini dipanggil, itu dipanggil. Yang sampai sekarang nggak ada proses hukumnya lagi tuh. Dan saya nggak punya. Dan apakah Anies punya kekuasaan ke wilayah? Tidak. Apakah Ganjar punya kekuasaan ke wilayah itu? Tidak. Oleh karena itu harus kita batasi. Sebab semua orang yang berkompetisi ini harus berada dalam standar yang paling sama. Itu harus dibuat. Makanya KPU dibuat, aturan dibuat, pengawas dibuat. Supaya semua orang benar-benar berada dalam jalur yang disebut dengan adil. Meskipun tentu itu semacam utopia, tapi karena yang paling mungkin dapat kita lakukan, ya kita lakukan. Salah satunya adalah mencegah dinasti itu gamblang kok. Makanya kan jangankan di tingkat politik kan, kalau kita mau lelang, kan salah satu syarat dari lelang itu adalah saya nggak punya hubungan apapun dengan lelang yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, ya kan, peserta lelang adalah orang yang pertama kali deklarasi bahwa peserta yang ikut dalam lelang ini tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Itu aja masalah sekecil itu kita atur, masa urusan politik kayak begini kita nggak atur gitu. Makanya lagi-lagi saya mengatakan ini bukan soal aturan, ini soal memang mindset yang dikaburkan sedemikian rupa oleh buzzer-buzzer itu yang efeknya sampai sekarang kita terima. Itu apa gitu? Bahwa seolah-olah persoalan dinasti itu semata-mata hanya legal formal. Bukan. Sekarang kita dihantui oleh persoalan yang kita maksudkan tadi. Apa benar bahwa polisi kita netral? Apa benar bahwa bansos itu tidak digunakan dalam konteks untuk penggunaan pemenangan? Kan yang unik sekarang kan kelihatan tuh. Salah satunya apa yang unik itu? MK mengatakan tidak dapat membuktikan hubungan antara bansos dengan elektabilitas Prabowo Gibran. Tapi di ujung keputusan itu dia mengatakan sebaiknya bansos jangan dibagikan kalau menjelang pemilu. Gimana kita melihatnya gitu loh. Jadi dia tidak bisa membuktikannya, tapi saat yang bersamaan dia menghimbau supaya bansos jangan dibagikan menjelang pemilu. Karena kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi mau melihatnya secara pidana, hubungan fisik gitu loh. Ada enggak telepon, ada enggak WA, ada enggak video. Tiba-tiba ada orang yang bagi-bagi, ini loh ya, bansos dari presiden, tapi pilih ya calon yang gini. Ya itu sampai kapanpun kita nggak akan dapat barang bukti yang kayak begitu. Yang melihat itu adalah hubungan kausalitas. Mengapa ada intensitas pembagian bansos menjelang pilpres? Itu kan pertanyaannya. Dan apa yang membuat apa efek dari bansos itu? Popularitas kepada Pak Jokowi meningkat. Apa efek dari popularitas kepada Pak Jokowi itu meningkat? Anaknya diterima oleh publik. Itulah kalau MK mau jalan. Artinya apa? Berkat dari bansos itu menaikkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, maka anaknya pun diterima orang sebagai calon wakil presiden. Nah ini yang saya sebut itu hilang dalam definisi yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau ditanya masyarakat, boleh nggak dinasti? Boleh aja. Karena bagi dia itu kan selama legalnya ada ya terima aja. Tapi proses-proses yang seperti ini diabaikan sedemikian rupa gitu. Oleh kita itu makanya sekarang marah. Nah yang sebetulnya masih panjang tapi karena waktu kita terbatas, saya masuk ke tema yang lain tuh.
Makanya dalam kondisi yang kayak begini saya nggak mengerti kalau sampai Bahlil mengatakan sebaiknya pilkada dilalui melalui DPRD. Saya kira orang seperti Doli ini adalah orang yang pertama kali mengingatkan Bahlil bahwa itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan reformasi gitu loh. Kenapa gitu? Tadi kan bukan, ini masih ada hubungannya dengan survei ya. Kenapa gitu? Survei itu mengatakan kepada kita tadi bahwa tingkat kesukaan publik terhadap partai politik itu nggak lebih dari 20%. Itu kan sebetulnya udah kita tahu sejak tahun 2018 yang lalu, di mana-mana survei mengatakan party ID kita itu nggak lebih dari 10%. Orang yang mengatakan bahwa ia milih partai ini sampai kapanpun nggak akan lebih dari 10%. Anda bisa bayangkan dalam kondisi di mana partai politik kita tidak teridentifikasi berhubungan dengan masyarakat, memilih calon kepala daerahnya malah diserahkan kepada partai. Gimana logikanya itu Bung Doli? Gimana logika itu tuh? Itu kan sama dengan gua nggak percaya lo, gitu kan? Tapi uang gua kasih sama lo untuk disimpan. Ini sebetulnya yang rusak otaknya siapa? Ya kan kita nggak tahu dah tuh. Iya kan? Itu satu. Nah yang kedua adalah ya soal dinasti itu. Ini otomatis kalau DPRD nanti Bung Doli sampai kapan-kapan pun, sampai bila-bila kata orang Malaysia, nggak bakal jadi calon kepala daerah. Karena dia nggak punya darah biru politik. Ya apalagi ya, Bang Akbar Faisal kita semua. Ya wassalam lah. Calon kepala daerah itu nanti anaknya Pak Jokowi, ya, ponakannya Pak Prabowo, ya, Cak Imin dan keluarganya, ya kan. Itulah semua politik ini nanti Pak. Nah di kita itu cuma berharap tiba-tiba saya diakui anaknya oleh Cak Imin, ya kan, diakui anaknya siapa, ya kan, hanya berharap-harap begitulah, ya kan, setidaknya diakui ponakan lah sama Surya Paloh, ya kan, ya, dan sebagainya. Di luar itu nggak akan ada. Bahkan ketika pilkada dilakukan langsung pun dinastinya marah. Apalagi kalau pilkadanya tidak kita langsung gitu. Nah terakhir alasannya itu yang membuat saya agak miris sedikit. Karena pilkada katanya mahal. Mahal di biaya, mahal di penyelenggaraan. Saya yang di biaya ini nanti kita diskusikan, tapi yang penyelenggaraan ini khususnya saya kira itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Biaya pilkada kita yang kemarin itu terdeteksi hanya sekitar 38 triliun. Gitu. Habisnya ya, terdeteksi. Hah? Cuma 30. Taruhlah saya naikkan lah 38 triliun. Ya saya naikkan aja dulu 38. Kita buat yang paling tinggi aja dulu ya kan. Kalau 38 Bung Doli, kita bagi ke 5 tahun ya. Itu sama dengan berapa tuh? Saya ada catatannya. Supaya jangan dianggap kita ini cuma tukang nyinyir aja gitu loh. Ya kan? Oh, cuma enggak Bung. Ya, 38 triliun dibagi dengan 204 juta pemilih, itu maksud saya. Jadi satu pemilih itu cuma mendapat 186.274.000. Kalau kita bagi 5 tahun, itu artinya per orang cuma dibagi sekitar 37.254.000 per tahun. Jadi bukan pilkada yang mahal, yang ada adalah partai politik, elit-elit ini pelit sama-sama rakyatnya. Cuma untuk ngasih 37.000 per tahun kepada rakyatnya, dia udah mikir sampai demikian rupa. Padahal 37.000 itu artinya rakyatnya bebas memilih siapa calon kepala daerahnya. Jadi bukan pilkada yang mahal itu apa? Itu timah 200 triliun. Nggak dia papain tuh. Saya baca hari ini, pagi ini menuju ke sini, tiba-tiba pejabat di BIN akan dinaikkan, apa istilahnya itu ya, salarinya, dinaikkan honornya. Yang mahal itu yang itu. Yang mahal itu 44 anggota kabinet. Ditambah lagi staf ahli, ditambah lagi staf di bawahnya. Itu yang mahal. Mengapa Anda berhitung hanya memberikan 37.000 rupiah kepada rakyat hanya dalam 1 tahun segitu tuh. Lalu Anda mengeluh bahwa itu uang yang mahal. Makanya saya bilang dalam salah satu podcast Bung Doli, yang direvisi itu bukan pilkada, tapi Bahlil yang harus dievaluasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast saya itu sudah diretas 2 kali.
ngundang orang seperti Rai ini bisa membuat saya repot lagi nih kayaknya. Oke. Ya. Apalagi Doli. Lu berkali-kali nyebut Doli, repot dia nantinya pulang dari sini. Saya kalau ngomong kalau ada Doli ya. Kalau nggak ada Doli saya nggak mau sekencang itu. Oke. Sekarang sudah 5.000 peserta dari Zoom kita di luar sana. Sekarang giliran oleh Saudara Ahmad Doli Kurnia untuk memberikan penjelasan dan jawaban. Walaupun saya tahu repot, tapi saya datang sini karena ada Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bang Akbar, para kurator, Bung Rai dan Mbak Bibip. Ini ada teman-teman dari partai politik. 2 partai besar sudah ada di sini nih. Nah ini penguasa. Om Deddy Sitorus, Pak Andi Aswan dan ya teman-teman dari Perindo dan PKN, Partai Umat. Ya, saya mau underline 2 hal ya. Tadi soal partai politik tentu yang berkaitan dengan kita hari-hari. Termasuk saya mau jelasin tadi apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Rai. Yang kedua soal politik dinasti sedikit aja karena udah banyak dijelaskan lah ya, tadi. Pertama kalau lihat dari hasil survei ini, slide yang pertama tadi itu kan menggambarkan bagaimana respon publik terhadap partai politik udah begitu lama. Pokoknya kalau ada lembaga survei menanyakan apa pandangan Anda terhadap partai politik, kemudian DPR, itu pasti selalu paling bawah tuh. Gitu. Ya. Dan ini menurut saya dari dulu saya juga menanggapinya ya ini PR kita sebagai orang yang berada di partai politik gitu. Nah, tapi ini agak berbeda ketika ditanya tadi soal yang berkaitan dengan political party ID. Ya. Apakah Anda berganti-ganti misalnya kalau memilih partai? Ternyata lebih banyak yang tidak berganti-ganti. Padahal kalau kemarin pemilu 2024 ada survei juga yang menyampaikan didapat di situ political party ID kita cuma 11%. Gitu. Nah ini berkaitan dengan soal pelembagaan partai politik. Saya setuju tadi disampaikan oleh Pak Andi ya tadi ya bahwa jantungnya demokrasi itu adalah pemilu dan pemilu itu melibatkan partai politik dan masyarakat. Makanya saya sekarang nanti sesudah ini saya jelaskan tadi apa soalnya yang kemarin bicara tentang soal perubahan sistem itu. Ke depan memang kita harus kalau bicara tentang perbaikan sistem politik dan demokrasi yang dimulai dari pemilu. Dan pemilu itu atau yang berkaitan dengan semua pemilihan, ya bukan hanya pilpres, bukan hanya pileg, pilkada, bahkan harus sampai pilkades, ya, diatur dalam soal kepemiluan kita, itu nggak bisa lepas dari partai politik. Makanya saya termasuk orang yang mendengung-dengungkan apakah pakai metodologi omnibus law atau kodifikasi. Kalau kita bicara tentang revisi undang-undang pemilu yang merupakan bagian dari perubahan sistem politik dan demokrasi itu harus digabungkan dengan undang-undang partai politik. Apalagi undang-undang partai politik kita udah cukup lama ini, terakhir 2011. Jadi kita menganggap negara ini negara demokrasi yang intinya itu adalah partai politik. Tapi kita memang sering abai bicara tentang positioning partai politik. Apalagi pelembagaan partai politiknya. Ya, bagaimana menciptakan kultur yang betul-betul demokratis di partai politik. Bagaimana supaya partai politik ini bisa punya basis yang kuat di masyarakat, program pendidikan politiknya bagaimana, bagaimana keberpihakan negara terhadap partai politik, itu memang nggak pernah kita bicarakan. Ya wajar aja kalau kemudian masyarakat menganggap partai politik ini ya jauh dari mereka. Ya, partai politik nggak pernah ditempatkan sebagai isu-isu penting menjawab persoalan negara dan masyarakat. Ya, kalau kemudian masyarakat tidak miskin menjadi tidak jadi miskin menjadi tidak miskin,
yaitu negara. Nggak ada keterlibatan partai politik menurut mereka. Padahal semua proses itu kan apakah DPR, segala macam kebijakan itu melalui partai politik. Nah, jadi menurut saya penting sekali bagaimana kita semua, kalau kita masih mengatakan negara kita ini negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik itu tidak bisa diabaikan. Bahwa kemudian saya mengatakan ini bukan mengatakan bahwa partai politik sudah benar ya, gitu. PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak sekali tentang partai politik. Makanya kita harus mulai dari bicara tentang sistemnya dulu, ya. Baru kemudian masuk ke kultur dan segala macam. Nah, yang kedua, nah ini salah satu contoh juga tadi, begitu dikaitkan dengan soal diwakili oleh pemilihan presiden ya, mereka hilang tuh partai politik. Begitu masuk, apakah Anda memilih, apakah ada pengaruhnya preferensi di partai politik ketika Anda mencalonkan calon presiden? Ada, kuat. Jadi begitu masuk pilpres, hilang parpolnya, hilang pileknya, gitu. Jadi ketertarikan publik kalah, ya. Makanya waktu itu saya sebetulnya kurang setuju kalau ketika dibarengkan itu pilek dan pilpres itu. Jadi memang itu mengurangi kompetisi kualitatif partai politik termasuk calon-calonnya. Gitu loh. Orang nggak peduli lagi dengan pileg. Gitu. Pedulinya kalau tadi, yang ini yang saya heran nih. Yang ketiga, begitu ditanya rakyat, apakah Anda pernah melihat atau menerima politik uang dan barang? Nggak ada katanya. Hampir 80%. Nah ini mereka malu-malu, ya. Memang benar-benar nggak tahu, tapi menurut pengalaman saya nggak usah lihat dulu, saya nggak mau ngomong pilpres, nggak ngomong pilkada, saya ngomong saya aja sebagai calon anggota DPR. Masif Pak. Dan semua sekarang mengatakan, ya makanya saya bilang sama teman-teman di DPR, kalau kita diskusi tertutup atau terbuka, bilang itu, wah pemilu 2024 ini pemilu yang brutal. Loh, saya bilang ini nggak boleh terus-terusan disampaikan brutal. Kalau kita menganggap brutal, kita diam, kita perbaiki. Karena kalau ini kita sampaikan terus-menerus, ini menjadi legitimasi. Dan saya tidak mau menjadi bagian orang yang mengatakan bahwa saya terlibat dalam kebrutalan itu. Karena kalau dibilang kita brutal, kan artinya kita membiarkan kebrutalan itu, atau malah kita yang menciptakan kebrutalan itu, kan kira-kira begitu. Lah itu dia. Nah jadi, salah satu kebrutalan itu adalah politik biaya tinggi. Nah ini yang saya mau nyampaikan ke Bung Ray tadi. Kalau kita bicara tentang soal biaya pemilu, dua hal. Satu, penyelenggaraan. Kalau saya bicara tentang biaya penyelenggaraan, no issue. Ya. Kemarin pemilu 2024, KPU mengajukan 76 sekian triliun, Bawaslu 33 sekian triliun, TNI Polri sekian triliun, buat kami di DPR nggak ada masalah. Di pilkada kita tahu NPHD itu 28 triliun, tapi kalau datang data dari Menteri Keuangan, anggaran yang keluar totally, baik dari APBN maupun yang NPHD APBD itu 37, sekian triliun. Ya, penyelenggaraannya buat saya no issue. Karena itu adalah konsekuensi kita sebagai negara yang memilih demokrasi. Gitu. Bahwa kemudian ada yang tidak efisien, oke, kita koreksi nanti. Ada yang bilang katanya KPU-nya mewah sekali sekarang hidupnya. Oke, kita koreksi. Mungkin yang kemarin 76 triliun, yang sekian triliun, besok kita akan evaluasi. Tapi kalau itu dikatakan nggak boleh, nggak bisa. Karena itu konsekuensi kita sebagai negara demokrasi. Nah concern saya, khawatiran saya adalah anggaran biaya yang di luar itu yang jauh lebih besar. Kemarin saya diundang di Detik, karena saya pernah hitung 2024 itu, uang yang beredar nih, uang yang beredar pada pemilu 2024, kita hitung-hitung iseng-iseng aja, itu bisa sekitar 1.000 triliun. Terus orang tanya, hitungnya gimana? Saya bilang, caleg aja. 1.000 triliun dalam sebuah pemilu? Sebuah pemilu. Wow.
Orang nggak masuk akal kan? Nah saya bilang gini, caleg satu partai dari DPR RI sampai DPRD Kabupaten Kota itu 20.486 caleg. Kali 18 partai itu udah 360.000 orang. Kalau ambil rata-rata satu orang 1 miliar saja, udah 360 miliar. Kalau itu yang minimal. Belum kalau misalnya capres dan cawapres, 3 capres dan capres, berapa yang dikeluarkan. Jadi kita hitung-hitung aja pakai berapa dia beli kaos, berapa dia beli spanduk, apa segala macam, ya. Ditambah lagi yang lain-lainnya itu. Maksudnya amplop gitu. Ya. Ya. Yang lain-lain lah. Souvenir katanya, souvenir. Kan unsensor ini. Nah, jadi itu yang menurut saya khawatir. Dan saya tadi malam sama Mbak Bi bilang, kalau bisa kita jangan geser dari situ. Karena yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin, termasuk sama Pak Bahlil nih, Pak Rai, ya, itu soal itu. Gitu. Yang didiskusikan, jadi sudah ada diskusi juga sebenarnya Pak Rai. Justru itu yang disampaikan, bahwa kita khawatir, karena gini, kalau masyarakat kita ini makin lama makin permisif, dan tindakan itu semakin masif. Tapi lihat dari survei ini, pura-pura dia nggak mau ngasih tahu tuh. Jadi tambah permisif, masif, dan hipokrit Pak. Dan selalu yang disalahkan tuh elit. Ya kan? Betul memang tanggung jawab elit. Tapi siapa yang bisa disalahkan ketika misalnya kita datang ke satu gang, di situ udah ada selamat datang serangan fajar. Siapa Kami yang salah? menerima serangan fajar. Bawaslu dong. Hah? Bawaslu dong. Boleh, Bawaslu. Itu kan. Saya kemarin, ini unsensor lagi nih. Di kampung saya pas pilkada kemarin itu, ada ibu-ibu di satu kampung nih. Mereka pakai daster keluar jam 7 pagi, nunjukin undangan. Mereka bilang, kami mau datang ke TPS kalau ada yang bayar. Kalau enggak kami masak balik ke rumah. Gitu loh. Nah, jadi itu parah yang maksud saya, yang saya bilang politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menerus, at the end moral bangsa ini akan hancur. Dan akhirnya apa? Masyarakat akan memilih calon atau pemimpin wakilnya yang tidak rasional, yang mungkin tidak capable, yang pada akhirnya juga memarakkan korupsi. Karena dia akan balikin cari duitnya. Balik. Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil dan Pak Presiden kemarin itu bukan mau balik ke, karena saya maknanya bukan mau balik ke DPR. Tapi poinnya adalah perbaikan sistem Pak Rai. Ya. Itu yang mau juga saya sama Pak Dedi diskusi berapa kali, kita harus koreksi gini loh, bahwa sistem politik, sistem demokrasi kita, termasuk dalamnya sistem pemilu, belum ideal di Indonesia. Masih banyak problem, masih banyak masalah, maka kita harus perbaiki sistemnya. Jadi, dan pilihannya banyak, gak harus balik lagi loncat ke pemilihan kepala ke DPRD, tapi masih banyak. Artinya kita diskusikan. Kita diskusikan, itu yang penting. Cuma masalahnya apa Bahlil yang salah ucap, apa Doli yang salah tafsir. Satu kampung jadi itulah. Iya, ini kita ini nanti coba nanti kita selesaikan sama Mas Sinton di Tapteng aja. Yang terakhir soal politik dinasti. Standing position saya bahwa semua warga negara di Indonesia ini punya hak dan kewajiban yang sama. Ya. Kadang-kadang sebagai masyarakat biasa ada iri juga. Ketika 1, 2, 3 orang punya privilege gitu untuk menempatkan posisi tertentu gitu. Tapi di sisi yang lain juga kita nggak bisa juga menghambat haknya gitu. Nah makanya saya punya pengalaman gini, di kami ya, dulu ada istilah diskresi ketua umum
dalam menentukan caleg, dalam menentukan calon pilkada. Nah dalam 5 tahun atau 2 periode terakhir ini kita ganti itu. Kalau nggak pakai diskresi berarti menghambat dong orang yang tadi punya privilege itu. Oh enggak. Nah kita buat mekanismenya. Jadi siapa saja orang yang mau jadi caleg, orang yang mau jadi caleg pilkada, itu harus berproses 3 tahun minimal dalam partai. Dia ikut. Jadi yang mau aktivis, yang mau pengusaha, yang mau anak siapa, ponakan siapa, segala macam harus ikut. Ini secara keseluruhan partai politik atau sudah di Seluruh. Di Golkar juga? Enggak, saya cerita di Golkar. Oh, oke. Saya cerita di Golkar. Nah, jadi itu upaya kami untuk mengurangi ya adanya disparitas antara yang rakyat biasa dengan yang punya privilege, juga antara yang punya privilege dengan rakyat biasa. Jadi kita ini. Nah, jadi artinya dari sana saya menyimpulkan kalau kita bangun juga sistem yang tadi supaya menghindari alasan-alasan tadi soal legalitas legalistik formal dan segala macam itu, mungkin juga bisa dengan pendekatan itu ke depan tanpa kemudian kita melarang orang untuk ikut siapa. Jadi saya umum nih ya, nggak bicara pilpres saja loh. Kalau pilpres saja cukup Pak Ray aja yang bicara. Saya baru mau ngomong. Itu aturan berlaku sangat bagus di Golkar kecuali bagi Gibran. Sebelum dia ngomong, gue udah ngomong dulu. Ya, jadi artinya bahwa survei ini ke depan saya kira memang tadi saya orang selalu juga pendekatannya bisa legalistik formal. Jadi artinya pendekatan harus undang-undang dirubah dan segala macam itu. Nah, ke depan ini survei ini walaupun tadi Bung Rai mengatakan survei ini punya kelemahan A, B segala macam gitu. Yang perlu dicari tahu juga adalah memang belum pernah ada apakah kepala daerah atau anggota DPR yang dia adalah produk dari politik dinasti itu kinerjanya gimana? Iya kan? Karena kalau dari beberapa data yang kami ini ada yang bagus gitu. Tapi seberapa besar gitu. Nah, itu kan juga bisa diukuran. Jadi ternyata jangan-jangan kalau misalnya si jelek, oh berarti memang politik dinasti ini nggak bisa dikembangkan. Karena tidak membuat si orang itu belajar. Jadi kalau kan kita berharap gini, kalaupun ada orang punya privilege dikasih kesempatan, ya yuk belajar dong. Ya kan? Kalau sudah jadi pejabat publik ya harus perform gitu. Nah, ini yang saya kira ke depan harus di survei berikutnya mungkin. Makasih Bang. Oke, banyak catatan soal itu. Termasuk juga soal kinerja itu. Saya mau, kita ngaku nggak apa-apa ya. Kami sejak kan riset pertama kami tentang oligarki dan dinasti 2019. Ya kan? Sayangnya sampai sekarang kami belum memiliki cukup uang untuk melakukan riset itu. Ya, semoga saja besok tiba-tiba di depan kantor kami ada dana untuk kita lakukan itu. Tapi menurut saya masukan bagus sekali. Terima kasih Pak Ketua, Pak Doli Ahmad Doli Kurnia. Sekarang ke Pak pemenang pemilu nih, Dedi Yefri Sitorus. Ya. Iya banyak sekali. Silakan. Makasih. Jadi tadi saya sebenarnya perlu beberapa data itu lebih rinci lagi ya. Terutama soal demografi. Karena itu penting buat kita semua. Coba ditampilkan demografinya. Bukan demografi dari teman-teman misalnya yang party ID-nya kuat tuh demografinya seperti apa. Dari situ kita akan tahu apakah memang sudah terjadi keterlibatan generasi baru dalam politik atau itu hanya terusan dari pemilih-pemilih yang sebelumnya. Kita pengen melihat di sana sebenarnya. Respon singkat aja Bang. Jadi data dari hasil survei ini akan kita buka. Oke. Jadi akan kita sebar karena ini adalah survei untuk kepentingan publik. Ya. Oke. Lalu yang kedua saya kira yang penting adalah bahwa saya sepakat dengan Doli bahwa sebenarnya ketika ditanya pemilih kita ini agak malu-malu kan. Apakah pernah menerima pemberian segala macam tadi berapa 60%, 80% enggak. Ya lumayan ngawur itu terutama untuk pemilu kali ini gitu. Jadi kadang-kadang jawaban yang kita dapat itu tergantung pertanyaan yang kita kasih. Kalau kita bilang kalau Anda melihat tetangga Anda menerima, apakah Anda
Sepakat. Kan itu bisa mendivert dan inilah kesalahan banyak survei sebelum ini. Misalnya survei kepuasan Jokowi. Itu kan tergantung pertanyaan yang lu ajukan. Mau bikin 100% juga tinggal desain pertanyaan, selesai itu barang. Kan seperti itu gitu loh. Lalu kemudian soal terutama lagi soal dinasti. Saya kira ketika pemilih ditanya kemarin misalnya habis pilkada, habis pilpres, semua orang aware kok dengan debat soal dinasti. Pasti mereka memberikan jawaban aman. Kan seperti itu. Tetapi kalau mereka ditanya apakah Anda membiarkan anak orang biasa tidak bisa menjadi kepala daerah karena ada dinasti politik, pasti jawabannya beda. Kan gitu. Jadi depends tentang tergantung pertanyaan yang kita ajukan. Nah kemudian soal money politik, saya cenderung mengatakan yang merusak ini elit kok. Ya, saya ambil kasih contoh. Saya di Kalimantan Utara bukan siapa-siapa. Datang ke Kalimantan Utara nggak kenal siapa-siapa. Saya jalan semua daerah pedalaman. Yang rame-rame saya nggak datangin karena saya sudah tahu becek. Saya bisa mendapatkan hampir 35.000 suara dan itu pemenang terbanyak. Suara terbesar di Kalimantan Utara. Ya. Dan kemudian selama 5 tahun saya bekerja, saya kasih contoh nih, contoh konkret. Dari rasio desa berlistrik 30-an persen, hari ini udah 94%. Oke, tetapi ketika pemilu kemarin, semua desa yang saya listriki selama 5 tahun ini, yang saya bantu dengan ambulan semua rumah ibadah, jalan desa, itu yang pertama digempur dengan money politik, Pak. Selesai. Suara saya di situ hancur semua. Siapa yang rusak? Rakyatnya apa elit? Ya elitnya, calonnya, partainya. Karena apa? Karena memang itu tadi pelembagaan partai politik itu nggak jalan, rekrutmen itu nggak jalan dengan baik. Itu problem. Luar biasa. Jadi jangan salahkan rakyat. Kenapa rakyat akhirnya mau terima? Ya gua 5 tahun nggak tahu lu ngapain. Lu datang lagi minta suara gua, bayar dong. Lu kan dapat gaji, dapat privilege, masa kita nggak dapat apa-apa? Akhirnya kan orang berpikir seperti itu. Buat apa gua pergi ke TPS, memilih orang mendapat kehormatan, mendapat fasilitas, terus gua nggak dapat apa-apa? Yang salah siapa? Ya jangan rakyatnya, jangan biaya politiknya. Kan yang salah kita-kita ini, elit partai politik dan sebagainya. Termasuk penyelenggara pengawas pemilu. Mereka jaga di desa-desa. Kita kalau kampanye itu di desa ada tuh panwas. Tapi ketika terjadi seminggu terakhir, 3 hari terakhir itu money politik dan sembako berhamburan. Kemana itu panwas? Kita setengah mati jagain lapangan. Kalau kita larang orang bagi uang, nanti tim kita yang kejar-kejar. Karena menghambat rezeki orang. Kita malah yang diincar oleh panwas. Kita yang malah yang diincar oleh panwas. Saya di 3 kali di BAP itu kemarin. Dengan status anggota incumbent. Segitu gilanya bisa dipakai itu panwas. Oleh orang-orang yang berkepentingan. Ini memang udah rusak nih. Terus terang ya, mohon maaf lah Jokowi hadir dalam panggung politik. Dosa kita, tapi kan kita nggak dosa dengan kelakuannya semua kan. Masa kita harus tanggung jawab juga? Yang benar aja dong, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Iya kan? Jadi begini, tadi saya sepakat, apa sih jantung dari demokrasi? Ya pemilu. Karena pemilu, demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos. Dari situ aja kan udah jelas definisinya. Artinya kekuasaan oleh rakyat. Kan gitu. Bukan kekuasaan rakyat yang diwakilkan. Makanya prinsip pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia. Kalau nggak mau biaya, saya kemarin bilang di Kompas, ya udahlah diundi aja kalau gitu, biar nggak pakai biaya sama sekali. Atau tos-tosan atau cabut kupon gitu loh. Kan selesai itu urusan kalau nggak mau biaya. Digilir gitu kan. Kan bisa ya 1 tahun ini pasangan partai ini dan partai itu, nanti tahun kedua partai ini partai itu kan damai bagi-baginya gitu loh. 1 tahun aja, 1 tahun biar semua kebagian. Lah ini kan bukan soal mengabdi pada rakyat, soal siapa yang bisa berkuasa. Oleh karena kekuasaan itu menjadi sesuatu yang sangat menggugah hasrat, ya udah hasrat berkuasa minimal pernah bupati kita kasih 1 tahun dah. Selesai gitu loh. Daripada kita kasih DPRD yang milih, habis itu terjadi konflik sosial.
Lah kalau semua orang mau berkuasa terus di mana-mana dan selamanya, yang terjadi kan nanti perang saudara, Pak. Kan itu. Itu problem yang besar. Apalagi ketika DPRD-nya sangat mudah dikendalikan. Lah kalau 40 orang anggota DPR, 22-nya dikasih sprindik, nggak selesai itu urusan. Oh gimana ceritanya? Orang mobilisasi ribuan kepala desa lurah bisa kok. Apalagi cuma menarget 22, saya aja hari ini lagi ditarget nih. Ya, yang main nggak jauh-jauh, Parcok juga. Kita tahu lah, nanti kita bongkar tuh. Repot gue ini. Sekarang sudah main-main kayak begitu itu parcok-parcokan. Iya kan? Jadi ya kayak gini negara kita ini sekarang, negara kekuasaan. Come on, wake up. Ini negara kekuasaan. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo meskipun dia harusnya bertanggung jawab. Ini karena masih ada Mulyono yang main-main sama Parcok. Mau apa? Ayo tangkap saya. Kan gitu nih urusan. Jangan main-main pakai buzzer. Iya kan, kalau jantan ayo tangkap aja langsung gitu loh. Di kantor kita ditarget juga. Gak apa-apa. Kalau kita belum ditarget, berarti kita belum di jalan yang benar Bang Faisal. Iya, karena sungguh mudah menjadi pecundang, diam, nggak ngomong apa-apa tentang situasi kita hari ini. Jadi kemudian lagi apa? Kita ini republik. Salah satu ciri republik itu adalah tidak menganut pola turun-temurun. Ini kita tahun ini kekuasaan dihilirisasi, Pak. Akhirnya seorang presiden datang 17 kali ke satu provinsi dalam rangka hilirisasi kekuasaan. Kurang jahat apa? Kasus-kasus terkait keluarga penguasa lewat semua. Maksudnya tadi ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. 17 kali lebih. Ya. Jadi ini situasi politik gonjang-ganjing karena ada hasrat kekuasaan. Sistem kita udah bagus. Ada politik kita sudah bagus. Tapi 10 tahun ini rusak. 2019 saya nggak pernah terlalu mendengar tuh yang namanya money politik. Atau serangan bansos. Tapi karena pilpres kemarin itu menjadi rujukan. Akhirnya Pak pilkadanya juga morat-marit. Kepala daerah itu sampai nggadekan motor, nggadekan mobil, tinggal bini aja nggak digadekan mungkin karena udah berumur. Segitu parahnya, betul. Saya harus sampaikan di sini. Karena kita juga dikejar-kejar calon kepala daerah. Bang, saya bisa pinjam nggak? Lah gila aja lu mau nyalon gue yang dipinjemin. Kita baru pemilu habis-habisan, kan gila. Karena apa? Memang berbiaya mahal. Itu problem. Tapi jangan salahkan rakyat di situ. Rakyat ini survival. Emang hari susah. Deflasi gila-gilaan. 9,6 juta kelas menengah kita itu sudah ambruk. Simpanan orang Indonesia 100 juta ke bawah. Itu 80% menguap. Sekarang orang yang dulu tidak tersentuh sembako. Kita tawarin sembako sekarang. Astagfirullah, alhamdulillah. Pasti gitu Pak. Yang dulu-dulu mungkin gak tersentuh sama sembako. Sekarang orang perlu. Lumayan 200.000 beli bensin Pak. Wah kebanyakan itu bro. Hah? Di salah satu provinsi itu 10.000 diterima loh. Lah di tempat saya itu satu rumah itu kalau yang main-main itu cerita. Ya itu satu rumah itu bisa 7 juta Pak dapat. Makanya dulu kami susah cari saksi. Mending nunggu di rumah serangan fajar daripada jadi saksi partai. Mati gak kita? Sementara Bawaslu-nya kayak begitu. Jadi masyarakat kita ini bukan gak ngerti. Tapi harus dicatat satu lagi. Situasi adab kekuasaan kita emang lagi buruk. Dan memang partai politik kita semata-mata hanya mau mengejar yang penting menang. Yang penting dapat kursi. Itu problemnya. Makasih Bang Faisal. Ya, thank you. Baik, sekarang sudah jam 12 lewat 10 menit. Peserta kita di luar di live streaming sudah 6.300. Ternyata mendapat atensi. Supaya fair, saya berikan kesempatan satu pertanyaan dari wartawan dulu ya. Langsung saja, monggo silakan ada yang bertanya. Ini wartawan di belakang. Dari pertanyaan di luar itu sudah ada juga pertanyaannya begini. Toleransi masyarakat terhadap politik dinasti di Indonesia terjadi. Apakah ini bagian tak terpisahkan dari
undang-undang paket politik yang memang tidak mengatur ketentuan dari dinasti politik yang nampak juga marak pasca MK membatalkan undang-undang pilkada yang membatasi praktek ini. Dan apakah sistem partai politik kita saat ini perlu dirampingkan sehingga tidak menggunakan lagi sistem multipartai? Saya rasa tadi terutama Pak Mul sudah menyampaikan pada bagian itu, tapi menurut saya pertanyaan ini terus-menerus harus kita ajukan kepada publik. Silakan wartawan, satu pertanyaan barangkali ada? Kalau tidak ada, waktunya kita memang sudah lewat. Maka untuk itu, Bapak Ibu sekalian, ada 3 catatan yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita ini. Pertama adalah, tentu saja saya mengerti gugatannya Ray Rangkuti tadi, tetapi tak ada lagi mekanisme secara metodologis yang terukur yang bisa kita lakukan selain survei. Bahwa ternyata ada beberapa ada beberapa ketidakcocokan dengan situasi di lapangan, itu bisa saja terjadi. Yang kedua adalah menyangkut dengan karakter kajian Nagara Institute, di mana kemudian teman-teman tampaknya pada kasus perilaku ini kita fokus ke situ, perilaku politik. Dan yang ketiga, poin ketiga, Bapak Ibu sekalian, Nagara Institute juga sangat-sangat fokus pada namanya dinasti politik. Tadi Rai menjelaskan banyak hal soal itu, maka saya menyederhanakan sikap kami di sini dengan mengatakan begini. Kenapa Nagara Institute itu sangat-sangat concern pada yang namanya dinasti dan oligarki? Karena ini menyangkut dengan keadilan. Ini menyangkut dengan kesempatan. Mungkin bukan kita, tapi anak-anak kita. Banyak orang yang tampaknya memberikan sikap perhatian dan mungkin menerima sikap atau politik dinasti itu. Saya yakin, kami yakin di Nagara Institute bahwa mereka mungkin sedang tidak menyadari bahwa hidupnya, masa depan anak-anaknya sedang dirampas. Mungkin bukan dia, tapi saya ulangi, kemungkinan adalah harapan dari anak-anaknya tentang masa depan politik Indonesia. Terima kasih telah bergabung di Nagara Institute pada rilis perilaku politik dari Nagara Institute. Kami akan terus hadir dengan narasi dan isu yang sama. Semoga saja terus mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Terkhusus kepada pembicara Bibit dan Ray, Pak Ahmad Doli Kurnia, sahabat saya, dan Pak Dedi Yapsitur, dan para peserta dari partai-partai yang hari juga di sini, ada Partai Umat, PKN, dan Perindo. Terima kasih setelah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.